Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau menyatakan diri-Mu lewat hidup kami, lewat pekerjaan, lewat keluarga kami. Kami berdoa biar anak-anak-Mu di sini diberkati, dikuatkan, bangkit, berdiri buat bangsa ini. Tapi juga Tuhan, kami hari demi hari di-upgrade dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, shalom. Saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk berdoa, saudara ya. Bukan sekarang tapi di rumah masing-masing, di tempat saudara, di mana saudara ada. Mungkin beberapa saudara ikut viral atau lihat, tetapi beberapa mungkin tidak terlalu memperhatikan. Saudara, tanggal 1 Desember akan ada kepastian apakah dilepasnya nyamuk, ya, saudara ya, yang membawa virus atau tidak. Saudara, beberapa orang percaya dengan saudara ya apa yang saudara dikatakanlah bahwa itu akan saudara membuat mandul yang namanya nyamuk demam berdarah. Tapi saudara bisa pikirkan ya, orang disemprot aja beres kok. Pakai fogging aja beres kok. Kenapa mesti repot-repot bikin nyamuk yang ada virusnya? Dan kemudian nyamuk ini bisa menggigit manusia. Saudara, dan virus yang nyamuk ini bawa, saudara bisa membuat kaki gajah, bisa membuat meningitis, bisa membuat penyakit-penyakit yang lain. Make sense gak? Saudara. Dan kalau saudara kita ini gak berdoa, saudara, maka itu dilepas. Tujuannya adalah untuk menghancurkan bangsa kita. Saudara, ini adalah program yang selanjutnya dari COVID. Dan kalau saudara baca, saudara, banyak orang itu terlalu innocent. Saudara, ini sudah dipresentasikan oleh istrinya Bill Gates tahun 90. Saudara, tentang nyamuk. Dan saya ini sekolah di Belanda tahun 90, saudara. Salah satu pelajaran kami, saudara, adalah bioteknologi. Dan itu adalah soal bikin nyamuk, saudara, dicampur dengan nano, dengan virus. Untuk apa? Untuk senjata perang. Jadi ini sudah program tahun 90. Saudara, yang hari ini dibuat di seluruh dunia. Saudara, dan yang mengerikan karena Indonesia tanda tangan, saudara, dengan hukum undang-undang kesehatan. Hukum undang-undang kesehatan adalah hukum yang dibuat oleh WHO. Maka Indonesia harus ikut kepada apapun, saudara. Ya. Saudara, dan banyak orang benar-benar tidak mengerti. Saudara, bahwa undang-undang kesehatan itu mengharuskan kita semua divaksin dalam vaksin-vaksin yang macam-macam. Dan itu semua ada tujuan terselubung. Nah, saya berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita. Karena bangsa kita diambang, saudara, dari begitu banyak ancaman. Saudara, dan 1 Desember adalah keputusannya. Ya, apakah ini jadi atau ditolak? Saudara, dan saya cuma mau bilang bahwa sudah ada 3 provinsi yang oke. Jogja, Jawa Tengah, dan Jakarta. Saudara, dan menyusul saudara Jawa Barat dan beberapa provinsi berkata oke. Jadi saudara tinggal di Jakarta loh, ya. Dan sudah oke loh. Jadi saya berdoa, saudara tahu, kita ada dalam masalah besar. Saudara, masalah yang kedua adalah soal pemilihan presiden. 4 tahun yang lalu kita harusnya agak aman. Kenapa? Aliran keras yang dipecah. Saudara, kondisi Indonesia itu begini ya. 45% itu aliran keras. 55% itu nasionalis. Udah posisinya begitu. Saudara, tapi 4 tahun yang lalu posisinya adalah gini. Nasionalis 1 suara. Aliran keras dibagi 2. Jadi tidak masalah. Pasti menang nasionalis. Tapi persoalannya pemilu kali ini nasionalis terpecah jadi 2.
ada saudara Prabowo dan ada Ganjar. Nah ini masalah besar. Saudara mungkin bilang, Bu gak apa-apa lah 2 periode. Gak bisa saudara. Kalau aliran keras bulat 40%, maka 1 periode. Dan saya banyak hamba-hamba Tuhan yang mendapat penglihatan tentang mulainya aniaya, kesesakan, gereja-gereja ditutup, dipermasalahkan. Jadi kita tidak ada dalam keadaan baik-baik. Kita dalam keadaan siaga 1. Kita harus berdoa supaya Tuhan merekayasa, menunjukkan kebenaran, supaya kita bisa memilih dengan tepat. Dan kemudian saudara, kita bisa melihat bangsa kita naik dan tidak turun. Amin. Bangsa kita merdeka. Kita kan gak mau lagi ngalamin yang namanya pandemik lagi ya. Saudara, kalau saudara gak mau, ayo berdoa dan sepakat no nyamuk saudara. Karena pandemik yang pertama dipicu dengan cara yang sama. Ya, walaupun saudara banyak sekali cerita-cerita di belakangnya, tetapi kurang lebih sama virus. Dan virusnya itu berada di apa saudara? Di saudara binatang tertentu. Jadi saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara mengerti ini. Dan ini sangat-sangat berbahaya. Oke, kita akan upgrade dalam segala hal. Saudara, temanya adalah upgrade, maka saudara mendapat unlimited provision. Saudara, kalau saudara tidak upgrade, maka saudara tidak dapat unlimited provision. Banyak orang stuck, saudara. Saudara, saya masih ingat ya pada waktu itu saudara Nokia. Saudara masih ingat Nokia? Nokia itu dulu dijuluki HP 1000 umat, betul kan? Semua orang punya Nokia. Saudara, Ericsson kalah, Samsung tidak ada suaranya. Saudara, tetapi masalahnya dia tidak upgrade. Dan hari ini ada yang masih pakai Nokia? Hampir tidak ada ya. Saudara, kita semua pakai smartphone. Saudara bayangkan, ini bahaya tidak upgrade saudara. Saudara, demikian juga dengan jam tangan. Saudara, hari ini saudara jam tangan hampir habis. Saudara, kenapa diganti yang digital, diganti yang Apple dan sebagainya? Saudara, karena apa? Tidak mau upgrade. Jadi saya berdoa, ayo saudara upgrade. Pada waktu kita upgrade, kita tiba-tiba dapat receive unlimited provision. Tapi upgrade harus dalam segala hal. Saudara ya, dalam iman, dalam hikmat, dalam kekuatan. Karena banyak anak Tuhan tidak pernah upgrade. Dia merasa, saudara ya, sudah oke. Saya punya seorang anak buah. Saudara, dia itu dulu paling oke main keyboard. Tetapi dia tidak pernah mau upgrade. Dia tidak pernah mau pakai synthesizer, tidak pernah mau keluar suara-suara. Saudara, dia dulu juara dan bahkan saudara ya, guru buat apa? Piano klasik. Tapi hari ini nggak bisa kepake. Saudara. Kenapa? Ya nggak upgrade. Dia cuma menguasai piano klasik. Dia tidak menguasai synthesizer, suara-suara. Saudara, tidak ada suara air, angin, tidak ada suara yang lain. Saudara, dia tersingkirkan. Dan banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Dia merasa oke. Dia dulu pernah menjadi yang terbaik. Tetapi dia tidak pernah upgrade. Ujungnya saudara di dalam bisnis, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam saudara segala aspek hidup kita. Kita menjadi sangat tertinggal. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Saudara, yang pertama upgrade 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Latihlah dirimu untuk hidup yang saleh. Atau dalam bahasa Inggrisnya, train yourself for godliness. Saudara, banyak orang bilang begini, ya saya marah sih. Ya udahlah, itu dari dulu saya pemarah. Saudara dan saudara tidak pernah mau berlatih. Untuk upgrade, yang pertama kita harus apa? Berlatih. Saudara, untuk doa 1 jam sendirian di rumah ya,
Percayalah enggak gampang. Saya mulai saudara dengan mengambil keputusan. 15 menit berdoa sendiri. Saudara itu tiap 5 menit melek loh saudara saya. Dan saya kira saya udah lama ya. Ya baru 5 menit. Saudara saya merem lagi, ngomong segala macam, doa, nyanyi, bahasa roh, melek lagi. Ya baru 10 menit. Tetapi pada waktu saya mulai melatih saudara. Maka tiba-tiba 1 jam sangat cepat. Ya, tapi itu butuh latihan, gak otomatis. Demikian juga saudara saya dulu baca Alkitab 1 fatsal saya gini. Kok lama ya, kok banyak ya. Tapi kita butuh upgrade dengan apa? Latihan. Membaca Alkitab, tambah bahasa Inggris, tambah the message. Saudara tiba-tiba sangat menarik. Dan saudara bisa membaca Alkitab sangat dalam. Saudara demikian juga untuk karakter. Saudara untuk hidup saleh itu segala aspeknya. Saya punya cucu, saudara, usianya baru 1,5 tahun. Namanya Elion, saudara. Saudara ini anak pintar banget, tapi gualaknya ya ajaib, ajubilah. Ya, orang bilang ya omanya galak, opanya galak, papanya galak, mamanya galak. Ya mau apa saja, ya, mau berharap apa lagi. Kalau nggak galak justru aneh, saudara. Saudara jadi dia 1,5 tahun, dia itu kalau gambar apapun harus detail. Jadi misalnya gambar kereta api ya, saudara harus ada relnya, harus ada cerobongnya, saudara harus ada rodanya, harus ada yang nyetir. Saudara, dan kalau saudara ketinggalan yang nyetir, buat saudara, buat dia, kita itu goblok. Bagaimana kapal atau kereta api tidak ada yang nyetir. Saudara, dan kalau goblok dia akan teriak, saudara. Saudara ya, dan kalau dia teriak, kita masih nggak mudeng, tangannya melayang. Bah, saudara ya, istilah dia waras gitu, saudara ya. Saudara tuh parah, saudara, parah banget gualaknya, saudara. Kalau kita gambar rupa rel, ya, dia teriak. Buat dia gini, goblok banget sih. Kereta bagaimana kalau tidak ada relnya? Itu saudara ya, dia teriak. Nah, saudara setiap kali nih ya, dia mulai teriak gitu ya. Wow, kita semua gini, Elion, tarik nafas, tenang ya. Tarik nafas, tenang ya. Bicara baik-baik, apa yang kurang ya. Saudara, dan itu butuh latihan. Hari ini saudara setiap kali dia sudah mulai, dia lihat kita, terus kita bilang tarik nafas, dia tarik nafas. Tarik nafas, dia senyum, saudara. Tapi itu latihannya, saudara butuh berbulan-bulan. Setiap kali dia sudah mulai, itu saudara ya, kita semua teriak, tarik nafas, itu saudara ya. Tapi kalau ini tidak dilatih, berapa saudara, anak ini akan tumbuh menjadi sangat galak. Betul, sangat pintar. Saudara, buat anak umur 1,5 tahun, saudara bisa bayangkan ya, dia berpikir soal rel, roda, saudara sampai saudara setirnya. Kalau gambarnya nggak ada setirnya, ngamuklah dia, saudara ya. Mikir dong menurut dia. Tetapi itu tidak menjamin bahwa dia punya karakter yang baik kalau tidak dilatih. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita melatih dalam mendengar? Ingat kita punya 2 telinga, 1 mulut. Jadi mendengar harus lebih banyak daripada apa saudara? Ngomong. Ya, saudara, dan banyak orang ini dengarnya nggak bisa, ngomongnya buantanya cepat. Saudara ya, sekali lagi latihlah dalam hal mendengar. Loh, seluruh Alkitab itu bilang begini loh. Jika kamu punya telinga, betul kan? Saudara bahkan dikatakan Yesus loh ini, bukan orang. Bilang begini, caramu mendengar menentukan apa yang engkau dapat. Jadi sangat penting, tapi itu butuh latihan. Kalau saudara khotbah begini, baru 5 menit saudara sudah mikir yang lain. Habis ini makan apa ya? Berarti saudara tidak bisa mendengar. Kemudian saudara mendengar begini, saudara begini, sudah tahu, saudara berarti tidak bisa mendengar. Dan
biar kita berkata, Tuhan bicara. Saya suka dengan Pak Agung yang selalu, walaupun susah dimengerti kalau untuk anak zaman sekarang. Generasi Z tidak bisa mengerti. Pak Agung selalu bilang gini, belajar dengan hati, mendengar dengan hati, melayani dengan hati. Karena apapun yang tanpa hati, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara bicara begitu dengan anak sekarang generasi Z, saudara dia akan bilang, apa itu? Kenapa? Karena mereka biasa dengan semua yang jelas tertulis, saudara. Mereka tidak biasa untuk menginterpretasikan dan mengecek hatinya. Dan saudara juga harus mengerti, saudara tidak bisa memaksakan mereka. Karena setiap generasi itu punya gaya, punya cara yang berbeda, saudara. Dan kita harus belajar juga untuk bijak dan menjadi orang yang bisa upgrade, berkomunikasi antar generasi. Saudara, mari kita teruskan. Bagaimana saudara dapat unlimited profession? Mazmur 65 ayat 9. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Datang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakan. Saudara, Tuhan ini nyediain semuanya. Tetapi Tuhan hanya memberikan kepada apa? Yang dia indahkan atau perhatikan. Nah, kenapa Tuhan bisa mengindahkan yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain? Bukan tidak adil atau pilih kasih. Tergantung. Apakah saudara mengindahkan Tuhan? Atau kita cuek bebek sama Tuhan? Saudara, saya ini melayani ribuan saudara konseling pernikahan. Setiap kali mereka datang nangis dan tidak cocok, berantem dan sebagainya. Saya selalu mulai dengan tanya begini. Pada waktu menikah, tanya Tuhan enggak? Minta tanda enggak? Minta jaminan Tuhan enggak? Dan waktu mereka bilang enggak, saya bilang begini, loh waktu dulu menikah tidak mengindahkan Tuhan, enggak nanya Tuhan, enggak minta jaminan, ya sekarang kalau masalah jangan marah dengan Tuhan dong, konsekuen lah. Saudara bisa mengerti? Tidak ada manusia yang bisa mengenal manusia lain. Orang kita saja tidak mengenal diri kita seringkali. Jadi kalau saudara berpikir saudara bisa menikah karena saudara suka atau kenal dia, saudara salah besar. Saudara harus menikah karena saudara mengindahkan Tuhan. Karena saudara tahu hati Tuhan berkenan. Maka saudara akan mendapat jaminan dari Tuhan. Dan pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang berbeda. Saya 35 tahun menikah dengan suami saya. Saudara, suami saya bukan selera saya. Saya bukan selera suami saya. Tapi kami cuma satu modalnya. Mengindahkan Tuhan. Mendengar Tuhan. Meminta jaminan. Dan makin hari saya bilang gini, Tuhan thanks God. Semua dari pernikahan kami itu ternyata klop. Sangat klop. Klop. Itu saudara ya. Saudara, ini contoh aja, pada waktu tes DNA. Saya itu ternyata punya alergi cukup banyak. Saya punya alergi debu. Saya punya alergi susu. Saudara, pantesan saya kalau makan keju jerawatan. Saya punya cukup banyak lah alergi. Saudara, tetapi suami saya, saudara tidak punya alergi apapun. Dan pada waktu kami menikah, menghasilkan anak-anak yang saudara alerginya sangat berkurang. Karena kena gennya suami saya. Saudara, yang kedua, saya juga baru tahu ya setelah saya tes DNA. Bahwa ternyata saya ini lemah dalam matematika. Saudara, jadi saya memori saya sangat kuat, tetapi untuk matematika ya, saudara saya kurang oke. Untuk menghitung di luar kepala, saudara ya.
untuk yang seperti itu. Saudara, saya juga kurang oke di bahasa. Walaupun saya sangat punya kekuatan di hubungan dan menangkap yang tidak kelihatan. Ya. Saudara tahu psikologi atau kejiwaan, saya sangat kuat. Saudara, dan sebaliknya suami saya. Suami saya itu sangat kuat di matematika, sangat kuat di bahasa, tetapi lemah di soal apa? Psikologi dan yang tidak kelihatan. Saudara, dan pada waktu itu dikelopkan, kelap. Saya berkata gini, Tuhan terima kasih. Maka semuanya, anak-anak saya hampir dibilang, saudara ya, tidak ada masalah dengan bahasa. Semua menguasai bahasa Inggris cacicus kecuali mamahnya, saudara ya. Kenapa? Ya karena dapat dari papanya. Saudara, anak-anak saya tidak ada yang masalah soal bisnis, soal saudara matematika, statistik. Saudara, kenapa? Ya dapat dari siapa? Papanya. Dan itu kan tidak mungkin diketahui pada saat saudara biasa saja. Saudara, pada waktu saya melihat genetik kami berdua ya, kami sampai bilang begini, Tuhan, Engkau itu benar-benar melihat sampai genetika kami. Sehingga genetika kami diperbaiki begitu rupa. Saudara, ada beberapa hal yang saya hari itu waktu saya menikah pertama ya. Saya benar-benar kesel, sebel. Karena suami saya itu tidak ada romantis-romantisnya. Suami saya itu orangnya tegas, to the point. Dan pacaran cuma gini, oke, kamu dapat dari Tuhan, saya dapat dari Tuhan, mulai besok kita pacaran. Dah, gitu aja. Tidak ada I love you, tidak ada saudara. Saudara langsung gitu, kamu dapat dari Tuhan kan? Ya, saya dapat dari Tuhan, oke deal, mulai besok kita pacaran. Waktu menikah juga tidak ada lamaran, ngomongnya begini, Tuhan bilang apa? Bilang kita secepatnya menikah, oke, tahun depan kita nikah, selesai. Tidak ada kata lamaran, I love you. Saya itu berharap dia bawain bunga. Saudara, saya ini sangat romantis saudara. Saya berharap dia pakai wine ya, ngajak saya dinner. Wah gitu saudara ya. Tidak ada saudara, tidak ada. Ya. Tapi setelah saya menikah, saya sadar. Saya ini pelayanan sering sekali meninggalkan rumah. Dia hampir tidak pernah saya temenin. Saudara, untuk makan, untuk pergi kebaktian bersama. Seandainya dia orang romantis, pernikahan kami sudah masalah. Tapi karena dia bukan orang romantis, dia bilang begini, selama makanan tersedia di atas meja, lu mau pergi terserah. Lu kan bukan orang romantis. Suami saya ini orang efisien, ya, apapun efisien, saudara. Dan saya berkata, Tuhan, thank you banget. Penetapan Tuhan itu membuat keluarga kami manis, ajaib, luar biasa. Bahkan anak-anak kami di atas rata-rata. Karena semua kelemahan dia ditutupi dengan kelebihan saya. Semua saudara ya, kelemahan saya ditutupi dengan kelebihan dia. Loh kenapa? Kuncinya mengindahkan siapa? Tuhan. Apakah saudara mengindahkan Tuhan soal kerjaan? Apakah saudara mengindahkan Tuhan soal tempat tinggal? Apakah saudara mengindahkan Tuhan soal pujian? Tuhan mau nyanyi lagu apa? Apakah lagu ini ada yang manis? Sampai Tuhan bisa bersuka. Saya baru menikahkan anak saya yang satu lagi. Jadi saya sudah bebas, saudara ya. Dua-duanya sudah menikah, sudah beres, sudah punya pekerjaan, sudah tinggal sendiri. Saudara, dan pada waktu buat baju dress ya, baju dress saja. Orang lain kan pasti cuma bikin baju dah, udah gitu ya. Saudara, itu saya bilang, Tuhan, saya tahu bikin baju itu mahal, ya. Hari ini sewa aja bisa 4-5 juta. Kalau bikin apalagi, ya udah tahulah hari-hari ini zaman begini. Tapi saya bilang gini, saya nggak mau kok bikin baju yang tidak ada artinya. Saya mau setiap baju saya mau bilang inilah pernyataan saya dengan Tuhan.
Saudara, jadi di malam saya buat baju saudara dengan 365 mawar biru. Saudara, jadi saya memang bilang sama orangnya, bikinin saya baju dengan ditempel 365 mawar biru. Jangan kurang, jangan lebih. Terus dia bilang, buat apa Bu? Saya mau berkata, setiap hari dalam hidup saya adalah karena cinta dan kasih setianya. Tapi biarlah ini menjadi perjanjian, doa saya, bahwa sepanjang tahun-tahun ke depan, saya dan keluarga saya hidup dalam kasih setianya. Dan kami bisa mengasihi Tuhan, tidak pernah berhenti. Saudara, kemudian di hari besoknya pemberkatan di Mahanaim, saudara, orang tanya, Bu, bajunya gimana? Saya bilang, buatin saya 7 gunung. Dengan 7 nama Tuhan, dengan 7 roh Allah, dengan 7 perjanjian. Saudara, dan orang bilang, Bu, ini kan baju merit ya, baju pesta. Kenapa sih mesti ribet? Karena buat saya, itu adalah deklarasi cinta saya. Saudara, pada waktu saya tulis di baju saya 7 gunung, ya, saya mau bilang begini, Tuhan, selamanya aku akan berdiri di atas gunung-gunung. Dan saya berkata, saya butuh 7 roh Allah. Biar aku dan keluargaku selalu ada karena naungan 7 roh Allah. Saudara, seberapa engkau melibatkan Tuhan? Banyak orang berkata ini perkawinan. Ya, karena itu perkawinan di Kana. Selamat dapat anggur yang termanis karena melibatkan Tuhan. Betul? Bukankah nanti yang terakhir kita juga ada namanya perkawinan, perjamuan kawin anak domba. Menjadi sebuah pertanyaan. Kalau saudara dalam setiap saat, apakah kita mengindahkan Tuhan? Atau kita tidak peduli dengan Tuhan kita? Kita lihat yang selanjutnya. Saudara, yang perlu di-upgrade adalah apa? Iman. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, pada waktu awal tahun, Januari kita buat retret. Dan nanti saudara ya, Januari tanggal 4 sampai tanggal 7 kita juga ada retret. Saudara, ini retret free. Dan dari 38 provinsi, 50 negara, saudara dari berbagai denominasi. Saudara, tujuannya apa? Kita upgrade. Kita akan upgrade untuk segala hal. Kalau saudara mau, saudara tinggal buka linknya, daftar ya, lewat saudara ya, lewat lewat email dan sebagainya. Saudara lewat sosmed bisa juga. Dan kemudian free, saudara bisa datang pulang, malam pulang. Saudara bisa datang. Ada 20 kelas. Ya, saudara bilang, Bu, 20 kelas apa? Saudara dari kelas anak-anak di atas 6 tahun sampai saudara kelas remaja, kelas orang tua, sampai kelas manula, saudara. Yang umurnya di atas 60 tahun. Saudara semua. Kalau saudara bilang, Bu, saya Bekasi, Jakarta jauh. Saudara ada tempat tinggalnya. Ya, free, semua free, makanan free, saudara. Tapi apakah saudara mau mengejar dan berkata, Tuhan, saya mau upgrade? Ada kelas khusus, saudara, untuk semua WL pemusik dan penyembah. Saudara, ada kelas khusus untuk semua saudara pekerja. Orang-orang yang disiapkan buat jadi donatur kerajaan Allah. Dan saya berdoa, ayo upgrade. Menghadapi banyak perubahan tahun depan. Menghadapi banyak perang. Israel belum mereda. Saudara, apa yang saudara lihat di berita itu beda jauh dengan kenyataan. Saudara, Hamas itu masih menawan lebih dari 200 orang Israel. Dan saudara, memang mereka mengancam kalau enggak berhenti, setiap hari mereka membunuh saudara sanderanya. Teman saya itu sukarelawan di sana. Setiap hari Hamas mengirim
maaf kata ya saudara, Sandra yang dimutilasi, dipotong-potong. Keadaan ini belum berhenti saudara. Saudara, dan tahukah saudara bahwa 5.000 ya, 5.000 saudara tentara Amerika sudah di sana, kapalnya sudah di sana. Saudara, Rusia sudah menaruh semua di Libya. Saudara, Turki sudah berkata membela Hamas. Saudara, Libanon sudah berkata membela Hamas. Dan saudara tahu 7 kapal Cina sudah datang. Saudara, memang Cina tidak membela siapapun. Cina tetap Cina lah. Saudara, dia bawa makanan yang dijual saudara. Jadi siapapun mau beli, ayo itu saudara ya. Saudara mau beli makanan boleh, gandum boleh, minyak boleh, air boleh. Saudara, tapi saudara pikir saudara bawa segala macam buat dijual, nggak pakai senjata, nggak mungkin. Mereka senjata komplit. Begitu rudal dekat, tembak duluan Cina. Dan saudara pikir kalau mereka satu dengan yang lain butuh senjata, Cina enggak jual. Cina kok enggak jual, apapun asal cuan. Dan ini tidak akan membawa kedamaian. Ini membawa, istilah saya nih ya, buka pasar malam. Betul kan? Karena rudalnya jadi enggak berhenti-berhenti. Amunisinya enggak habis-habis. Saudara, beberapa waktu yang lalu Hamas sudah kehabisan. Tapi hari ini mulai lagi. Why? Didukung, dikasih sama Rusia, dikasih sama Cina, dibeli, diutangin. Dan apakah saudara siap menghadapi ini? Dan apakah saudara mau upgrade imanmu menghadapi tahun depan? Apakah kita mau ambil waktu untuk sungguh-sungguh berdoa, untuk sungguh-sungguh berkata, aku harus siap. Kalau suara terompet kedatangan Tuhan berbunyi, aku diangkat. Tapi kalau suara aniaya, aku juga tetap berdiri tegak. Bisakah saudara ada dan jadi pasukan untuk memberitakan Injil? Karena Injillah yang menentukan kedatangan Tuhan. Saudara, ayatnya berkata, dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Saudara, hari itu anak saya Joshua dapat pesan dari Tuhan bahwa sudah waktunya dia punya gedung sendiri. Saudara, dia punya yayasan, punya pelayanan namanya Rock, saudara ya. Ada di 12 kota. Tetapi selama ini dia masih dalam tanda kutip numpang di Mahanaim. Ya. Saudara, dia tidak punya gedung yang benar-benar punya dia sendiri. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang begini. Pada waktu saudara Januari tahun ini. Bahwa Tuhan akan memberi sebuah gedung cukup besar. Dan ini gedung punya dia. Saudara ya, Rock yang akan mengelola. Saudara, dan hari itu kami berpikir, aduh gedung berapa puluh M, berapa ratus M yang harus kita sediakan. Saudara, tetapi sekali lagi dia Tuhan yang bisa menggenapi janjinya. Saudara, hari itu Tuhan bilang sangat jelas di retret itu, diteguhkan dengan beberapa hamba Tuhan. 9 November. Saudara, jadi nubuatannya itu Januari. Tapi ngomongnya begini, 9 November 2023 tahun ini juga kalian akan kebaktian di gedung yang baru. Saudara, sampai 3 bulan sebelum 9 November tidak ada batang hidungnya. Uang tidak ada, saudara gedung tidak ada, tanah tidak ada, saudara tidak ada apa-apa. Dan seringkali kita berpikir begini, Tuhan, janjimu mana? Tapi tiba-tiba saudara Joshua ditelepon dan ada orang bilang begini, Pak Joshua ayo ketemu. Saudara, dan orang ini pakai celana jin, kaos, berdiri di depan. Saudara, sebuah mall. Joshua mikir, mana ya orang yang telepon saya? Ternyata orang ini saudara, tante-tante.
Dan ternyata tante-tante ini pewaris dari sebuah mall. Saudara, jadi ini mall punya papahnya, sudah cukup lama dan kemudian diwariskan. Saudara, mallnya biasa ya, kalau ada mall baru, mall yang lama kan mulai turun. Saudara, dan ini mall lama sudah mulai turun. Saudara, dan kemudian papahnya juga sudah 80, diwariskanlah ke tante ini. Dan tante ini bicara begini sama Joshua. Jos, kamu ambil aja. Yang mana kamu mau? Lantai berapa ya? Kemudian apa saja, ambil saja semaumu. Kamu mau buka sekolah, mau semuanya, ambil saja semaumu. Sampai dia berkata, hah? Saudara, masih, mall itu masih jalan, masih. Saudara, tetapi tantenya ini bilang, saya mau kasih buat Tuhan. Jadi kamu ambil seluas berapapun. Saudara, singkat cerita, tetap Joshua tidak punya iman. Saudara, dia datang ke mall, dia pulang lagi bilang begini. Buat renovasi itu mahal. Minimal 3M. Aduh, dia bilang. Buat bayar maintenance mahal. Bayar AC mahal. Ya, dia, saudara terus ragu-ragu. Akhirnya singkat cerita, saudara, dia membulatkan hati dan dia mengambil itu. Begitu dia ambil, saudara, itu namanya telepon tidak berhenti. Ada orang bilang begini, Jos, saya kasih kursi. Jos, saya kasih karpet. Saudara, dia jalan kemanapun, dalam negeri, luar negeri, saudara, di kota ataupun di mana, sampai jalan di parkiran orang, bisa orang ketemu dan bilang gini, hey Jos, ya, katanya kamu buka ya, saya mau ikut nyumbang. Nah, kemudian mulailah renovasi, saudara, dan dalam 2 bulan selesai, mulai butuh AC. Mulai butuh AC, tiba-tiba ada orang. Dia bilang, saya kontraktor AC. Saya ini anak Tuhan, saya pengen memberkati. Saudara, dari harga AC yang harusnya 800 juta untuk satu ruangan yang bisa muat 2.500 orang, saudara, dia kasih cuma berapa? 200 juta. Kemudian LED yang harusnya 800 juta dikasih 150 juta. Saudara, dan kemudian lighting yang 150 juta digratisin. Saudara, singkat cerita, sampai anak saya bilang begini, Ma, saya ini sudah melihat banyak perkara besar dalam hidup saya. Tapi sejujurnya saya baru kali ini melihat kita punya Tuhan yang unlimited provision. Saya tidak pernah kebayang ada vendor, dan itu vendor lighting, gak kenal, bukan orang Batra, ketemu dia cuma orangnya nanya gini, Dek, ini om-om ya, Dek, ini mau buat apa? Buat gereja Pak, buat pelayanan, buat campur-campur, pokoknya buat KKR. Oke, dia pasang semua, kurang lebih 150. Terus Joshua bilang ini, bayarnya saya cicil ya Pak. Dia bilang, oh enggak, saya enggak mau kamu bayar, saya menabur. Sampai Joshua gini, hah? Saudara, yang LED, saudara bayangin ya, saudara dari 800 dia bilang ini, kamu bayar 150 aja. 150 Joshua bilang ini, Pak, saya nyicil ya. Dia bilang ini, saya minta nomor rekening. Loh, dia bilang, loh Pak, ceritanya gimana? Kok Bapak yang minta nomor rekening, bukannya saya yang minta nomor rekening Bapak? Loh, saya mau ikut nabur. Loh, Bapak udah nabur dari 800 ke 150. Ya, kalau itu sih perusahaan. Saya mau nabur pribadi. Saudara bisa bayangin. Benar kata Alkitab. Kalau Tuhan menggerakkan, ini orang semua enggak kenal loh, saudara. Enggak ada hubungan dengan Manaim, enggak ada hubungan dengan Batra. Saudara, ini orang profesional, semua menabur. Dan tepat seperti yang Tuhan katakan, 9 November kami mengadakan kebaktian di tempat itu. Saya mau berkata, dia Tuhan yang sanggup melakukan lebih dari yang pernah kita pikirkan. Amin. Tetapi saudara ya, butuh kita melangkah. Seandainya hari itu Joshua bilang, enggak, saya enggak sanggup, saya enggak punya iman, saya enggak ada uang sama sekali.
Nyatanya berbeda. Saudara, walaupun dia tidak punya iman, dia bilang sama ownernya itu, Bu nanti ya Bu. Tapi dia doling berkali-kali doa keliling. Dia puterin sembari bilang, Tuhan saya ini tidak punya iman. Saya melihatnya sebagai Goliat. Hari ini dia waktu itu ngomong begini sama saya. Ma, kenapa sih Tuhan itu kalau ngasih hadiah itu Goliat? Itu kan bukan hadiah katanya. Saudara, tapi hari ini dia bilang, Ma aku salah. Tuhan memberi hadiah yang ajaib, bungkusnya Goliat. Dia bilang. Tapi hadiahnya sangat ajaib. Saudara, saya berdoa, kita harus melatih iman. Kita harus melihat bungkus Goliat dan berani menghadapinya. Bukankah orang Israel melihat juga raksasa, betul? Tapi yang diberikan adalah tanah yang kaya, yang ajaib. Setiap kita, saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Tapi mari perbesar kapasitas iman. Hadapi. Saudara akan melihat yang ajaib penuh dengan yang luar biasa. Saudara, mari kita lihat yang selanjutnya. Kapasitas kasih. Kasihmu sangat melimpah. Ya. Ia mencapai lebih tinggi dari langit. Kesetiaanmu begitu mengejutkan. Ia meluas hingga ke langit-langit. Extravagant love. Saudara, kalau kita ini menerima kasih yang sangat besar, maka kita ini harus belajar berani menyalurkan kasih yang sangat ajaib. Kalau tidak, saudara akan jadi lautan mati. Saudara tahu kenapa lautan mati itu? Bukankah karena dia menerima, tetapi tidak menyalurkan. Saudara, ada banyak orang di sekeliling saya selama 25 tahun. Manaim berulang tahun 25 tahun. Saudara, dan orang itu berpikir orang-orang di sekeliling saya itu semua orang ajaib. Betul. Hari ini saya dikelilingi 1.000 pahlawan. 1.000 saudara ya pasukan terdahsyat. 1.000 saudara ya orang profesional. Karena total pasukan mungkin sudah sekitar 12.000. Saudara, tetapi pada waktu saya memulai, itu bentuknya bukan pasukan terdahsyat. Bentuknya pejina. Bentuknya punya utang. Bentuknya saudara ya pembunuh. Bentuknya pelacur. Saudara, ada yang 5 tahun, setiap tahun pasti berutang. Dan setiap tahun saya nutupin utangnya. Saudara, ada yang 10 tahun. Saudara berzina lebih daripada saudara 15 kali. Ada saudara yang mengerikan, saudara ya, di mana membunuh orang. Saudara, itu pasukan yang saya hadapi. Istilah saya gua adulam, saudara. Ada yang cengengnya, saudara. Ya, nggak dapat HP nangis. Saudara ditolak pacar nangis, dibentak nangis. Tapi ada yang kualaknya, haleluya. Saudara ya, dibentak bawa pisau, saudara ya. Saudara ngasah pisau, saudara lempar pisau. Loh, dulu mereka datang itu bentuknya seperti itu loh, saudara. Ada yang gila, ada yang stres, ada yang ngomong sendiri, saudara ya. Saudara dan saya merawat satu demi satu. Dan hari ini saudara, mereka jadi pasukan terdahsyat. Wow saudara. Yang pezina jadi penyembah. Yang pembunuh jadi satpam. Saudara yang nyuri, saudara ya. Bayangin pencuri terbesar di Bekasi sekarang jadi kepala satpam di sekolah kami. Saudara, mereka yang dulu nangis, sekarang jadi penginjil yang masuk ke semua pesantren. Saudara, mereka yang bawa pisau, jerit. Saudara, hari ini jadi kepala pasukan yang ngurus semua, saudara, memonitor anak-anak muda. Saudara, kalau saya mau cerita,
Wajaib lah saudara. Mereka yang paling miskin hari ini punya 5 rumah singgah. Dan memberi makan setiap hari ratusan orang. Sampai saya bilang begini, Tuhan amazed. Tapi kalau saya tidak menetapkan hati untuk mengurusi mereka satu demi satu. Jadi enggak? Ya. Ada yang kerjanya morotin, banyak. Saudara. Saudara, ada yang bohong, banyak. Ada yang memfitnah, banyak. Tapi kalau kita tidak memberi pengampunan, sabar. Saudara, itu ada yang sampai hari ini loh saudara, yang tiap hari lain segini. Dan saya harus jawabin satu-satu. Satu orang. Kalau perkara yang lain sama saya konseling setiap hari puluhan. Tapi ini ada satu orang yang setiap hari lainnya segini. Ngeluh. Ada yang sampai hari ini barusan ketahuan nipu saudara ya, 9 juta. Dan saya yang bayarin. Saudara, dan orang bilang begini sama saya. Ngapain ngurusin yang begitu? Ya kalau saudara enggak punya ketekunan, enggak punya kesabaran, saudara enggak ngomong sama mereka, saudara terus dan terus, saudara terus marahi, memeluk, mereka enggak akan jadi. Saudara yang berzina, saya minta maaf, dimaki-maki berkali-kali. Hari ini, apakah saudara mau menjadi orang yang upgrade kasih, menyalurkan extravagant love, kasih yang sangat melimpah kepada orang-orang di sekitarmu? Maukah saudara memasukkan penipu, memeluk, mengajarinya sampai menjadi hamba Tuhan? Maukah saudara mengampuni pezina? Mungkin itu suamimu. Dan saudara mengasihi, mengampuni, mengampuni. Sampai dia jadi hamba Tuhan. Maukah saudara punya hati yang besar untuk anak-anakmu? Saudara, walaupun mungkin anakmu jatuh bangun, buat saudara rugi, bikin malu, narkoba. Saudara, bahkan Benny Hinn mempunyai anak yang keluar masuk dugem. Saudara, Yonggi Cho punya anak yang masuk penjara karena keuangan. Bahkan dia jadi penjamin sampai Dokter Cho harus 3 tahun, saudara, penjara rumah. Apakah kita punya cukup hati untuk menampung orang-orang di sekitar kita? Orang-orang yang membutuhkan belas kasihan, pelukan, kesabaran, didikan, pengampunan. Pada saat saudara itu menyalurkan extravagant love, maka saudara akan terus menerima dan menerima dari Tuhan yang fresh, yang baru, yang ajaib. Saudara, saya ini enggak pernah kesepian. Saya enggak pernah, saudara, satu hari pun tidak menerima yang fresh dari Tuhan. Sampai kadang-kadang saya bilang gini, Tuhan, siapa aku ini? Sampai engkau selalu meniupkan cinta, meniupkan ya, segala sesuatu kebaikan, barang, berkat, uang, apapun lah saudara yang saya mau, apapun. Bahkan saya tidak minta, Tuhan sediakan. Nih satu contoh ya. Ini cuma contoh, kalau disayang Tuhan itu enak, apapun disediakan. Saudara, saya mau menikahkan anak saya, sudah ada orang pasukan, saudara ya, bilang begini, Bu, saya yang make upin, beres, terima kasih, saya bilang. Saudara, dan kemudian menantu saya
saudara carilah. Ya namanya juga yang mau merit kan harus cari yang terbagus. Saudara maka carilah Mua. Saudara tahu Mua ya, make up artist. Saudara yang paling tahu, yang maksudnya yang hari-hari ini lagi ngetren. Katanya flawless. Jadi seperti tidak make up tapi make up. Pokoknya itu modelnya Korea. Saudara dan dia bayar berapa? 25 juta sekali make up, tambah Richard, tambah semuanya 40 juta. Cuma buat make up tuh saudara. Cuma buat make up. Saudara dan kemudian singkat cerita, saya di make up sama pasukan gratis. Ya, saudara yang ini di make up sama 40 juta yang sangat terkenal di Jakarta. Saudara dan begitu keluar, anak saya, besan, semua orang ngomong begini. Kenapa yang 40 juta nggak kelihatan bedanya ya? Benar-benar gak ada bedanya, kayak orang biasa tidak di make up. Hariannya juga begitu saudara. Bahkan lebih jelek saudara ya. Saudara dan mereka bilang, kenapa yang ibuin jadi lebih muda 20 tahun? Dan semua bilang, semua saudara. Seluruh kondangan mereka ngomong begini. Bu, kenapa yang make upin ibu tidak make upin pengantin? Kasihan lagi katanya ya. Pengantinnya mukanya gak berubah. Kayak nggak make upan. Saya bilang itu yang paling modern loh. Namanya flawless. Jadi make up tapi terlihat tidak make up. Itu paling modern saya bilang. Ya tapi jadi kebanting sama ibu. Saya bilang ini beda harga loh. Ini gratis itu 40 juta. Beda harga ini kita. Saudara. Dan Tuhan cuma bilang begini. Semua dengan sentuhanku, dengan blessingku, dengan berkatku akan menjadi sangat ajaib. Sangat ajaib. Saudara dan hari ini, seberapa banyak saudara itu menerima blessing berkat dari Tuhan. Dan seberapa banyak kita menyalurkannya. Pilihan di tangan saudara. Dan saya berharap kita upgrade kasih, maka kita akan menerima kasih yang tidak terbatas, unlimited provision. Saya mau ajak kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Seperti ayat tadi, bahwa dia bekerja, dia mendengar, dia menjawab lebih dari yang kita doakan. Saya minta WL-nya, bisa lagu itu? Tolong bantu nyanyi. Refnya saja. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya. Di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya di tempat ini anak-anakmu akan upgrade iman, upgrade cinta, dan dalam segala hal mereka akan mengindahkan Engkau. Hamba percaya ada unlimited provision. Kami percaya Tuhan, Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan. Ada masalah, ada tantangan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.